Finally. Ya, hari ini kembali lagi bersama gue, Poenixel. Udah lama banget ini gue nggak upload. Ya, kali ini gue mau upload salah satu figur yang jadi perbincangan akhir-akhir ini, yakni Fonjoy Spider-Man. Nih guys, barangnya udah di depan gue nih. Kita bahas boxnya dulu nih. Di sini ada logo Infinity Saga, di atas ada Marvel Studio juga. Ada gambar Spider-Man-nya yang udah dirakit ya. Ini model kit ya guys ya. Terus di sini ada gambar Spider-Man-nya, kalau menandakan ini mainan model kit ya yang harus dirakit. Ada tulisan Spider-Man The Stark Suit di sini. 1/12 plastik model kit. Ada tulisan-tulisan Jepang yang gua nggak bisa baca guys. Ada nama Spider-Man lagi di sini. Dan di logo di atas boxnya ada tulisan Jepang. Ini apa ini nggak tahu. Ada Fonjoy, terus ada logo Disney, menandakan bahwa ini mainan ori ya guys ya. Oke, lanjut ke sampingnya, cuma ada tulisan Infinity Saga kayak gini, Marvel Studio The Infinity Saga. Samping satunya lagi juga sama, belakangnya di sini sama kayak di depannya, Spider-Man plastik model kit lagi nih. Sama ada runnernya, ada dada, sama bagian belakangnya ada figurnya lagi di sini, figur Spider-Man, terus beserta aksesoris yang udah ada ya guys. Dapat stand base juga. Ini di sini banyak tulisan Jepang nih guys, nggak tahu, nggak bisa baca. Ada apa ini barcode ya guys, bisa di scan mungkin biar dapat apa mungkin informasi, nggak tahu. Bawahnya polosan aja guys. Ini ada defect ini, apa lah. Sebagian atasnya Infinity Saga lagi ya. Ini boxnya cukup besar ya guys ya, besar banget ini. Dengan oke, langsung kita review aja guys ini figurnya. Dan ya, ini udah jadi, udah gua rakit ya guys. Perakitannya memakan waktu 2 jam kalau gua cukup kesulitan di awal perakitan guys. Soalnya di bagian kepala, yang bagian mata ini tuh, itu susah banget dimasukin. Kayak ada part kecil yang harus dimasukin ke bagian ball joint birunya di kepala ini. Ini susah banget, nggak bisa masuk. Kayak jointnya itu kebesaran, sementara lubangnya tuh kecil banget. Nggak ada pilihan lain kan, gua potong pakai tang, pakai pemotong lah, nggak pakai tang lah. Jadi udah bisa masuk nih kayak gini. Ini keren banget sumpah kepalanya. Gila. Bagian kepala. Set. Dan proporsinya pun gua cukup suka sih. Nggak ada masalah menurut gua. Cuma kata orang-orang ini posturnya kurang kurus. Ya kurang kurus. Gua cukup setuju sih, soalnya Tom Holland itu kan kurus banget kan di film Spider-Man Homecoming. Nah, tapi di figur ini kita dapat proporsi yang lumayan besar ya. Kepalanya yang cukup kecil, kepalanya kurang besar dikit lagi aja, ini udah perfect banget pasti. Kita bahas dulu ya sini bentuk kepalanya kayak gini. Bentuk kepalanya gue suka banget, ini udah nggak ada masalah. Ini lebih bagus dibandingkan SHF ataupun Mafex ya. Ini lihat dari samping kayak gini, udah keren banget. Cuma gue nggak kurang suka kalau dilihat dari bagian samping ini tuh, kayaknya kurang apa ya guys, ini kurang dikit ke bawah lagi, kurang gimana ya namanya, pokoknya kurang ke bawah gitu bagian sini. Jadi kalau lihat dari belakang tuh kurang enak gitu nih. Jadi ada gap bolong kayak gini. Bagian matanya ini udah bagus banget, udah mirip banget sama topengnya Tom Holland di Spider-Man Homecoming. Nah, bagian badannya sendiri seperti yang gue bilang di awal, ini agak kebesaran ya guys. Untuk ukuran Tom Holland di Spider-Man Homecoming itu agak kurus. Kalau di sini ini udah dibikin besar gitu, udah kayak orang dewasa lah, nggak kayak remaja lagi. Nih, lihat dari depan kayak gini.
dari samping. Nah, dari samping kurang enak, gua cukup terganggu secara pribadi. Lihat ini, badannya terlalu besar. Ini kalau dibanding sama Mavic saja kayaknya lebih kurus dari ini, tapi pas, nggak kayak ini besar banget tuh. Tempat belakangnya kayak gini guys. Ini logo laba-labanya udah mirip banget sama yang di film Spider-Man Homecoming ya. Laba-labanya jadul tahun 90-an nih, kayak gini. Samping satunya sama aja. Nih gua kurang suka untuk ukuran badannya, ini terlalu besar. Nah, di bagian dadanya nih ada logo laba-laba ya guys ya. Logo laba-laba warna hitam. Ini udah mirip sih, kalau menurut gua udah mirip sama yang di film Spider-Man Homecoming. Lanjut ke bagian pinggang ke bawah. Ini ada isi web shooter ya guys ya. Jadi kalau web shooternya habis bisa diisi lewat sini. Nah, gila tuh. Tony Stark emang mikirin sampai ke situ sih guys. Lanjut ke celananya. Ini celananya cukup pas menurut gua, nggak ada komplain. Cuman ini kenapa dibikin timbul kayak gini? Tuh. Ini kenapa timbul kayak gini? Lanjut ke bagian kaki. Bagian kakinya udah pas sih, paha sama badan. Ini badan sama kepala tuh nyambung guys, nyambung, jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan juga. Nih bagian kaki bawah nih merah, biasa ada hitamnya lagi, ciri khas suitnya Homecoming, ada garis-garis hitam. Nah, terus ada detail yang tipis banget. Ini yang dari jauh pun kayaknya nggak kelihatan guys. Tuh. Cuman ini kalau diraba tuh bertekstur, nih timbul. Cuman tipis banget. Nah, ini bagian bawah kakinya merah, sol sepatunya hitam kayak gini. Nah, bagian bawahnya. Nah, ini udah gua custom ya guys ini. Jadi biar berwarna gitu. Sebelumnya itu polos banget nih. Itu detail yang nggak penting, gua gatel gitu liatnya. Gatel ya, kayak ada yang kurang gitu. Makanya gua kasih detail gitu biar bagus. Nah, ini bagian tangan ada detail web shooter yang polos banget guys, hitam. Ini tangannya ada garis hitam, tangannya kayak gini. Nah, ini sedikit berotot ya guys ya. Bagian belakangnya sama, detail-detailnya masih ada yang kalau diraba ini berasa ya guys. Logo laba-labanya udah keren banget nih sumpah. Iya, garis hitam di mana-mana. Oke, next kita ke artikulasi ya guys ya. Artikulasi kepala nih, kepalanya aja ya, bisa muter 360 derajat, nggak ada masalah. Bisa doa ke atas, bisa ke bawah, perfect banget. Ke atasnya cukup bagus sih guys menurut. Cuman kalau dilihat dari beberapa sudut, beberapa angle itu agak kurang natural nih bagian leher, kayak ada gap, banyak gap gini tuh. Untuk lehernya juga bisa muter full, bisa bengkok ke kanan, ke kiri juga bisa. Lanjut tangannya ya, ini kalian harus bener-bener hati-hati banget ya guys ya. Buat mainin di sini kalian harus bener-bener tekan tangannya, tekan. Jangan jangan belum cuma ditarik gitu doang, jangan. Ini gua harus tekan bagian atasnya, jangan yang bawah ya guys ya. Yang atas agak ditekan, diputer. Nah, kenapa harus tekan bagian atas? Nah, kalau nggak kalian tekan nanti, nah, lepas guys. Ini ball jointnya letoy banget, gampang lepas dan gampang juga dipasang. Nah, jadi kalau kalian mau mainin itu yang dipegang yang atas, jangan yang bawah.
nanti lepas. Dan ini butterfly joinnya enak banget. Nah, kedepannya bisa segitu, belakangnya. Nah, ini keteknya bisa dibuka sampai atas. Ini udah kebantu sama butterfly join di sini ya guys ya. Nah, bisa dirapetin lagi. Ini bicepsnya bisa muter full ya guys ya, nggak ada masalah nih, nggak ada yang nyangkut. Oh ada, cuma bisa agak paksain dikit ya. Sikunya bisa ditekuk kayak gini. Ini udah double join juga guys. Terus di bagian tangan ini juga harus hati-hati banget, ini gampang lepas guys. Jadi kalian teken, kalian atasin, baru kalian mainin, baru kalian atas bawain gini. Ini kalian sambil teken ya, ini sambil diteken ini, atas bawah, atas. Nah, ini juga bisa diputar. Dan ball jointnya tuh kayak gini guys, kayak tipe SHF ya. Gampang banget copot ini, kalau nggak hati-hati bisa hilang, mungkin jatuh. Dan torsonya nih bisa gial-gial kayak gini, bisa diputer full, bisa ke bawah, bisa ke atas juga. Bagusan ke atas malahan menurut gua. Bisa ke kanan, ke kiri, pinggangnya juga. Pinggangnya nggak bisa muter ya guys, ini mentok. Nah untuk kakinya ini mekanismenya sama banget, sama kayak Mafex. Hasbro Marvel Legend baru-baru ini juga bikin kayak gini guys. Ini, jadi kalian tarik ke bawah dulu, baru kalian depanin. Nah untuk kedepannya segini aja, nggak terlalu bisa. Ini standar sih, kayak mainan biasa standar. Nah untuk ke belakang hampir nggak ada guys, soalnya pantatnya ya apa besar banget. Nah untuk split, nah bisa ya guys, ini bisa perfect banget. Nah di bagian paha nggak ada artikulasi kayak Marvel Legend. Nah, cuma bisa goyang-goyang dikit dari ball jointnya ini. Nah terus dengkulnya bisa ditekuk. Nah, sedikit aja ya guys, soalnya ini pentok ini bagian joint yang ini. Nah ini kan tebel, jadi mentok. Kalau udah mentok nggak bisa ditekuk lagi, udah jangan dipaksain guys, takutnya nanti pada lepas, mungkin bisa patah nih. Soalnya bahannya ini agak ringkih ya, tapi udah cukup bagus lah untuk mainan plastik, untuk model kit ya. Nah bagian ankle-nya sendiri bisa ke atas, nah, bisa ke bawah. Ini untuk pivotnya sedikit, tapi untuk kalau kalian pengen lebih jauh lagi, ini bisa diputar dulu ball jointnya. Ini diputar, nah putar, nah udah. Nah jadi ball jointnya itu masuknya ke bawah, bukan ke depan kaki sini, enggak. Jadi ke bawah sini masuk ya. Jadi kalau kalian mau ankle-nya bisa ke kanan kiri, kalian harus putar dulu ball joint yang di sini biar bisa cedera ankle. Nah untuk aksesoris yang didapat cukup sedikit ya guys ya. Cuma beberapa tangan sama aksesoris web aja di sini. Contohnya tangannya ada yang biasa metal, tangan khasnya Spider-Man pasang, sama yang buat ini yang lebar gitu, buat landing pose mungkin atau nempel di dinding, sama ya guys pasang. Terus ada ini untuk megang web ya, jadi ada lubang gitu di bagian tengah nih buat megang web. Pasang juga, sama yang ini mengepal. Nah ini mengepal ya guys. Terus tangan terakhirnya yang relax kayak gini ya, udah kepasang ke figurnya. Dan untuk aksesoris webnya ini cukup unik ya guys. Ini pertama kalinya gue suka gitu sama aksesoris web shooter
kayak aksesoris web di figur-figur Spider-Man pada umumnya ya. Ini biasa ada yang panjang kayak gini, terus ada yang buat dipegang. Ini bentuknya L ya guys ya. Nah terus yang terakhir yang paling pendek nih. Nah kenapa gua suka suka webnya di versi Fonjo ini? Kenapa? Soalnya kita dikasih opsi buat gonta-ganti ujungnya kayak gini guys. Ini ada ujungnya yang udah kebuka kayak gini, sama ujungnya yang baru kebuka kayak gini. Ini beda, yang ini baru kebuka, yang ini udah nempel di tembok ini. Jadi kita bisa pasangin ke sini guys, ke bagian ujungnya sini. Nah kayak gini nih. Nah ini jadi dipasang kayak udah kebuka gitu ya guys ya. Bagus banget ini, gila, gua baru pertama kali ini suka sama aksesoris web gitu, nggak ngebosenin menurut gua, nggak kayak brand-brand lain kayak Mafex, SAF, sama Marvel Legend itu biasa semua, kita nggak dikasih opsi yang sebagus ini gitu ya. Oke kita next. Nah ini guys, buat yang penasaran sama runnernya nih kayak gini ya. Tuh, sebanyak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 runner ya guys ya. Tapi yang aneh ini, yang ini tulisannya Spider-Man. Yang ini yang stand base ya. Yang stand base itu tulisannya Iron Man. Ya. Mungkin dia bikin stand base ini satu untuk semua ya guys ya, satu untuk semua. Ya, terus di sini ada yang ini buat web ini yang putih. Ini juga udah bener namanya. Lah, Iron Spider. Baru sadar gua. Iron Spider cuy. Iron Spider. Nah, terus di sini sama, udah bener Spider-Man juga, dan ini Spider-Man semua ya guys ya, udah bener. Untuk nyopotin sama meretelin partnya itu kita nggak perlu alat guys, ini gampang banget, tinggal kalian potek itu udah lepas pakai tangan kosong gini aja, udah bisa, nggak ribet gitu. Nah terus di sini ini manualnya kayak gini, manualnya sama aja sih guys, sama yang di cover boxnya ya, jadi kayak gini. Jadi gua mulai dari belakang ya guys ya. Nah ini gua mulai dari sini, pas gua pasang matanya ini tuh, mata ini susah banget bagian yang ini tuh harus dimasukin ke yang biru ini, yang mata warna putih. Nah itu lubangnya kekecilan sama batangnya terlalu besar, jadi nggak bisa masuk. Udah gua tekan, udah gua paksa itu nggak bisa masuk, jadi gua potong. Nah di bagian leher juga ada guys, apa itu kasus yang sama. Ini susah banget masang joinnya ini, entah karena gua doang yang kayak gitu atau emang kolektor lain juga pada kesusahan, cuma nggak tahu juga. Untuk yang lain sih gampang ya guys. Nah ini untuk yang PR adalah ngerakit apa itu garis-garis hitamnya. Ini tuh manual semua guys, manual. Kalian pasang badan, nah baru pasang garis hitam-hitam yang ada di badannya Spider-Man itu. Nah, itu manual guys, PR banget. Nah ini bagian kaki. Nah ini ada tutorial cara masang spider webnya ya guys ya. Nah ini tinggal disatuin dan jadi kayak gini. Ini menurut gua udah keren banget ya. Entah kenapa peminatnya sedikit gitu, padahal menurut gua ini udah bagus banget. Proporsinya, warnanya ini cerah banget, merah birunya dapet banget, gua suka banget sumpah. Warnanya lebih suka Fonjoy ini daripada Mafex sama SAF yang sebelumnya udah gua review ya. Yang belum nonton reviewnya bisa cek ke channel lagu ya guys, itu ada, udah pernah gua review.
entah kenapa sedikit gitu peminatnya, mungkin karena udah lama juga ya ini film Spider-Man Homecoming keluar 2017 guys, ini udah 2025, udah berapa tahun tuh ya, hitung sendirilah. Ya udah lumayan lama, jadi mungkin orang-orang ngiranya alah paling sama kayak Maverick apa SAF, Marvel Legend, mungkin udah gak zaman lagi Stark Suit. Tapi ini bagus guys. Nah, kita mendapetin aspek apa yang Maverick sama SAF itu nggak punya. Nah, seperti web shooternya. Nah, web shooternya kan kita bisa lepas pasang spider webnya ini. Nah, kayak kebanyakan mainan Spider-Man yang udah ada itu tuh kebanyakan udah nyatu kayak gini. Nah, jadi nggak bisa dilepas. Tapi di versi Fonjoy ini kita dikasih opsi buat gonta-ganti ujung web ya. Kalau nggak suka dipakai ya udah nggak usah dipakai, gini doang kan bisa. Tapi buat yang nggak suka polosan kayak gini aja, nah bisa dipasang. Jadi keren gitu, nggak gimana ya, nggak ngebosenin, enak gitu. Nah tadi pasti banyak yang nanya ya, kok punya abang tangannya ada garis hitamnya, punya aku nggak ada. Nah ini udah aku custom juga ya guys ya, udah aku custom semua ya, jatuh dah. Nah ini udah aku custom semua ya guys ya. Nah, ini udah aku cat warna hitam di bagian telapak tangan di sini, soalnya biar mirip gitu kayak di filmnya. Nah, biar lebih movie akurat lagi lah. Jadi kayak kalau merah polos gitu kurang gitu, gua agak gimana gitu ya, gatel guys. Gua OCD orangnya gatel sumpah. Untuk ganti aksesorisnya cukup gampang guys ya, boljonya kan kecil ya, apalagi ini gampang copot. Nih copotnya kayak gini aja, nah, tinggal pasang udah. Nah, segampang itu. Kalau mau dipasangin web juga bisa, bentar. Nah ini cuma kekurangannya webnya Fonjoy ini tuh lubangnya kurang besar ya guys di bagian sini, jadi kayak nggak masuk gitu loh. Ini kayak cuma dikunci doang sama tangannya ini yang metal ini, nggak bener-bener masuk ke dalam kayak Maverick sama SAF. Kalau Maverick sama SAF tuh bener-bener masuk ke dalam, baru kita pasang tangannya. Nah kayak gini. Untuk yang megang web juga bisa guys, gampang banget. Ini yang ada lubangnya ya guys ya, nih dipasang kayak gini, and then buah gila keren banget. Nah guys, yang lebih gokilnya lagi, kita udah dapet stand base yang sebagus ini tuh. Nih ini stand base nya ya, gila, mainan 100.000 loh bisa sebagus ini, ngasih aksesoris stand base segala. Nih stand base nya juga nggak main-main ya guys, nggak kayak Maverick ya. Maverick itu biasanya bening biasa ya, bening ya. Kalau di Fonjoy ini kita dikasih stand base yang super duper bagus gitu ya. Nih bertekstur gini ya guys ya. Nah hitam kayak apa itu buat naruh armornya Iron Man mungkin. Nah ini standar ya guys, ini bisa dicopot. Nah ini kita bisa dipasang di lubang mana aja, ada 9 lubang ya, bisa kita pasang di tempat yang kita mau. Nah artikulasinya ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah artikulasi stand base nya ya, untuk artikulasi stand base mungkin cuma itu aja. Cuma
yang bikin gue excited adalah ini stand base-nya bagus banget, gila tuh. Wah, gila, jarang-jarang mainan 100.000 ngasih stand base yang sebagus ini. Mana Ziditos mungkin 200.000 ya. Yang 100.000 itu yang versi kartun 2017-nya. Kalau yang stand base-nya lumayan bagus itu versi 200.000 300.000-an guys, yang No Way Home. Jadi ada upgraded suit, yang integrated suit, sama yang black and gold suit. Nah itu stand base-nya udah bagus-bagus semua ya. Cuma itu harganya 200 sampai 300 ribuan. Tapi ini cuma 100.000, gila. Udah sebagus ini loh stand base-nya. Gua aja kaget pas lihat, wah gila, mainan 100.000 dikasih stand base yang sebagus ini berguna banget sih menurut gua. Berguna banget. Apalagi gua suka pose-posein figur kayak ginian kan. Nah, makanya ini wah gua sungguh excited banget dapat stand base kayak gini. Suka banget. Gembira, bahagia bang. Next. Oke guys, kita coba bandingin sama figur-figur lain ya. Kita udah biar di tengah gini aja. Kita bandingin sama figur yang lain yang gua koleksi. Ini dia perbandingannya sama Mafex Spider-Man Homecoming yang sebelumnya udah gua pernah review, sama SAF Spider-Man Homecoming juga ya. Ini udah gua review juga, udah lama banget ini. Dan ya seperti yang gua bilang di awal gitu, ini Fonjoy cukup juara di bagian proporsi. Nggak, gimana ya, enak dilihat gitu aja. Beda sama SAF ataupun Mafex. Yang SAF ini badan sama kepala nggak nyambung. Mafex ini ya nyambung sih, cuman menurut gua agak kekurusan gitu. Beda sama Fonjoy ini udah, menurut gua udah nggak ada komplain sih. Gua udah suka banget sama Fonjoy Spider-Man Homecoming ini. Udah nggak ada komplain, pokoknya udah yang paling bagus sejauh ini yang pernah gua review. Proporsinya ini paling top, the best ya. Kita next. Ini perbandingan sama Toy Biz Spider-Man Tobey Maguire tahun 2002 ya guys ya. Ini lebih tinggi Fonjoy di sini, tingginya lebih ya mendekati lah dikit banget gitu. Terus ini ada Hasbro tahun 2008 The Amazing Spider-Man ya. Ini udah lama banget juga ini. Proporsinya ya mirip-mirip, cuman masih tinggi Fonjoy ya guys ya. And then my favorite Mafex The Amazing Spider-Man versi komik ya guys. Ini figur favorit gua. Cuman sekarang udah digantiin sama Fonjoy ini. Gua bakal pajang dia aja. Sekarang gua mau mainin Fonjoy aja ya. Ini ukurannya sama sih kalau ini guys, cuma kalau gua lihat langsung ini lebih tinggi Mafex. Nah, lebih tinggi Mafex The Amazing Spider-Man ini, lebih tinggi dikit ya, dikit aja, dikit banget. Untuk ukuran ini sekitar 16 cm ya guys ya. Jadi mirip-mirip sama figur 1/12 lainnya ya. Oke guys, itu perbandingannya. Oke, kita next ya. Oke, first impression dari gue adalah kalau buat kalian yang nyari figur bagus, ori dan murah kayak Fonjoy Spider-Man ini, itu bisa cari aja di toko online ya guys, atau toko terdekat kalian mungkin udah ada yang jual kayak begini. Ini harus pinter-pinter ya guys nyarinya, soalnya ini menurut gua nggak worth it di harga 200-an. Jadi cari yang lebih murah aja, yang sekitar 100 ribuan ya guys. Ini gua dapet sekitar 190 ribuan guys ya. Ya cuma mana ya guys, nambah 10.000 lagi mungkin udah jadi 200.000 ya. Ini agak gua menurut gua agak kemahalan dikit. Nah, mungkin 170 gitu. Ini udah worth it banget ya. Dan gua sebagai fans Spider-Man suka gitu sama figur ini. Gua bahagia banget dapat figur ini. Cuman ya itu tadi, ngerakitnya agak
agak harus sabar ya guys, soalnya gua ini pertama kali beli model kit kayak gini dan ngerakit sendiri. 2 jam gua guys, sekitar 2 jaman lah, 2 jam kurang atau lebih ya, kurang kalau nggak salah 2 jam kurang, sekitar segitu ya. Dan ini figur ini sampai video ini dibuat baru satu orang Indonesia pertama guys yang review figur ini ya, Neil Toys kalau nggak salah, bisa cek nanti. Bentar, ini orangnya. Nah, bisa di subscribe Neil Toys, dan jangan lupa subscribe gue juga ya guys, like sama share-nya jangan lupa juga. Buat yang nyari figur Spider-Man ini bisa dicoba, ini bagus banget menurut gue guys. Dan seperti yang gue bilang di awal, ini figur ini cukup menang di proporsi sama harga ya. Harganya mungkin nggak semahal SHF atau Mafex, cuma untuk artikulasi SHF atau Mafex masih unggul ya guys dibanding Fonjoy. Fonjoy ini nggak sebagus brand lain artikulasinya. Nah, ya macam ZD Toys lah, mirip-mirip lah. Artikulasinya nggak sebagus figur-figur lain ya. Oke, segitu dulu aja ya guys video dari gua kali ini. Bila ada kata-kata yang salah dan perilaku yang tidak mengenakan, gua mohon maaf sebesar-besarnya guys. Gua tutup dan bye bye.